Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan mendalam, filosofi administrasi publik. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungannya filsafat dengan administrasi publik? Ternyata, pemikiran filosofis dari zaman Yunani kuno hingga era pencerahan memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana kita memahami dan menjalankan pemerintahan hingga hari ini. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan pemikiran filosofis yang membentuk dasar-dasar administrasi publik, mulai dari filsuf pra-Sokrates, metafisika klasik, hingga revolusi ilmiah dan era pencerahan. Kita akan membahas bagaimana ide-ide besar dari tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Descartes, dan banyak lagi masih relevan dalam dunia administrasi publik modern. Jadi, siapkan diri kalian untuk perjalanan intelektual yang seru. Mari kita mulai. Part 1. Asal-usul filsafat dan filsuf pra-Sokrates. Abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat dimulai di Yunani kuno, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Para filsuf pra-Sokrates, seperti Thales, Anaximander, dan Heraklitus, adalah orang-orang pertama yang mencoba memahami alam semesta dan keberadaan manusia melalui akal budi, bukan mitos. Thales percaya bahwa air adalah asal segala sesuatu. Meskipun terdengar sederhana, ini adalah langkah besar karena ia mencoba menjelaskan alam semesta tanpa mengandalkan dewa-dewa mitologi. Anaximander memperkenalkan konsep apeiron yang tak terbatas sebagai prinsip dasar alam semesta. Menurutnya, segala sesuatu berasal dari sesuatu yang tidak terbatas dan tak terdefinisi. Heraklitus terkenal dengan ucapannya, "Kita tidak bisa melangkah ke sungai yang sama dua kali." Ini menggambarkan bahwa segala sesuatu selalu berubah. Heraklitus percaya bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan dalam kehidupan. Mereka adalah pelopor yang meletakkan dasar bagi pemikiran filosofis tentang ontologi, studi tentang keberadaan, dan epistemologi, studi tentang pengetahuan. Part 2. Metafisika klasik, abad ke-5 sampai 4 sebelum Masehi. Berikutnya, kita masuk ke era metafisika klasik, di mana dua tokoh besar, Plato dan Aristoteles, mendominasi pemikiran filosofis. Plato memperkenalkan konsep dunia ide, di mana segala sesuatu di dunia fisik hanyalah bayangan dari ide-ide yang sempurna di dunia lain. Misalnya, kursi yang kita duduki hanyalah bayangan dari ide kursi yang sempurna di dunia ide. Plato juga menekankan pentingnya kebaikan bersama dalam pemerintahan, yang menjadi dasar bagi banyak diskusi tentang keadilan sosial hingga hari ini. Aristoteles, murid Plato, lebih fokus pada dunia nyata. Ia mengembangkan teori 4 sebab untuk menjelaskan mengapa sesuatu ada. 1. Sebab material, yakni bahan dasar sesuatu, misalnya kayu untuk kursi. 2. Sebab formal, yaitu bentuk atau desain sesuatu, misalnya desain kursi. 3. Sebab efisien, yakni proses pembuatan, misalnya tukang kayu yang membuat kursi. 4. Sebab final, yaitu tujuan atau fungsi sesuatu, misalnya kursi dibuat untuk diduduki. Pemikiran mereka tidak hanya memengaruhi filsafat, tetapi juga politik dan administrasi publik. Misalnya, konsep kebaikan bersama dari Plato dan keadilan dari Aristoteles masih menjadi dasar dalam diskusi tentang pemerintahan yang baik. Part 3. Filsafat patristik, abad ke-1 sampai 5 Masehi. Setelah era Yunani kuno, kita memasuki era filsafat patristik, di mana para bapak gereja seperti Augustinus mencoba menyelaraskan pemikiran Yunani dengan ajaran Kristen. Augustinus memperkenalkan konsep waktu sebagai sesuatu yang subjektif. Menurutnya, waktu hanya ada dalam pikiran manusia. Ia juga memandang kejahatan sebagai ketiadaan kebaikan. Misalnya, kegelapan bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan ketiadaan cahaya. Filsafat patristik juga menekankan pentingnya caritas, cinta kasih, sebagai dasar moralitas. Konsep ini memengaruhi perkembangan kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia, karena cinta kasih dianggap sebagai landasan untuk merawat sesama. Part 4. Filsafat abad pertengahan, abad ke-5 sampai 15 Masehi. Di abad pertengahan, filsafat didominasi oleh pemikiran skolastik dengan tokoh utama seperti Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mencoba menyatukan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristen. Ia terkenal dengan 5 bukti keberadaan Tuhan. Salah satunya adalah argumen bahwa segala sesuatu yang ada memiliki penyebab, dan penyebab pertama itu adalah Tuhan. Aquinas juga memperkenalkan konsep analogi untuk memahami hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Misalnya, api yang meninggalkan bekas panas pada benda yang disentuhnya adalah analogi untuk menggambarkan bagaimana Tuhan meninggalkan jejak dalam ciptaannya. Filsafat abad pertengahan juga memperkenalkan konsep potensialitas dan aktualitas.
yang masih relevan dalam diskusi tentang perubahan sosial dan administrasi publik. Misalnya, seorang anak memiliki potensi untuk menjadi dewasa, tetapi potensi itu harus diaktualisasikan melalui proses pertumbuhan. Part 5, perdebatan tentang universal dan signifikansinya masa kini. Salah satu perdebatan besar di abad pertengahan adalah tentang universal. Apakah konsep universal seperti manusia atau keadilan benar-benar ada, atau hanya sekadar kata-kata? Realisme berargumen bahwa universal benar-benar ada. Misalnya, konsep keadilan adalah entitas nyata yang ada di luar pikiran manusia. Nominalisme, di sisi lain, menyatakan bahwa universal hanyalah nama-nama yang kita berikan pada hal-hal yang serupa. Misalnya, kata manusia hanyalah label untuk individu-individu yang memiliki ciri-ciri serupa. Perdebatan ini masih relevan dalam ilmu sosial, terutama dalam diskusi tentang konstruksi sosial dan realitas objektif. Misalnya, apakah keadilan adalah sesuatu yang objektif, atau hanya konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia? Part 6, filsafat abad pertengahan akhir, abad ke-14 sampai 15 Masehi. Di akhir abad pertengahan, filsuf seperti William of Ockham memperkenalkan pisau Ockham, Ockham's razor, yang menyatakan bahwa penjelasan paling sederhana biasanya yang paling benar. Misalnya, jika ada dua teori yang menjelaskan fenomena yang sama, teori yang lebih sederhana, dengan asumsi yang lebih sedikit, biasanya lebih mungkin benar. Ockham juga menekankan pentingnya individu daripada konsep universal, yang memengaruhi perkembangan empirisme di kemudian hari. Part 7, Renaissance, abad ke-14 sampai 16 Masehi. Era Renaissance menandai kebangkitan kembali pemikiran humanis. Tokoh seperti Machiavelli dan Thomas More mengeksplorasi konsep pemerintahan dan masyarakat ideal. Machiavelli dalam bukunya The Prince membahas tentang real politik dan bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk mempertahankan kekuasaan. Misalnya, Machiavelli berargumen bahwa seorang pemimpin harus lebih ditakuti daripada dicintai. Thomas More dalam Utopia menggambarkan masyarakat ideal yang adil dan sejahtera. Konsep utopia ini masih sering digunakan dalam diskusi tentang kebijakan sosial dan pemerintahan. Part 8, Revolusi Ilmiah, abad ke-16 sampai 17 Masehi. Revolusi ilmiah abad ke-17 dipelopori oleh Francis Bacon dan Isaac Newton, mengubah cara kita memahami dunia. Francis Bacon menekankan pentingnya metode empiris dan eksperimen dalam mencari pengetahuan. Misalnya, untuk memahami alam, kita harus melakukan observasi dan eksperimen, bukan hanya mengandalkan teori. Isaac Newton terkenal dengan hukum gravitasi, yang menjelaskan bagaimana benda-benda di alam semesta saling tarik-menarik. Revolusi ini juga memengaruhi administrasi publik dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data. Part 9, filsafat modern awal, abad ke-11 Masehi. Di era modern awal, filsuf seperti Descartes, Spinoza, dan Leibniz membangun sistem metafisika baru. René Descartes terkenal dengan pernyataannya, cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada, yang menekankan pentingnya subjektivitas dalam filsafat. Baruch Spinoza memperkenalkan konsep panteisme, di mana segala sesuatu adalah bagian dari Tuhan. Gottfried Leibniz mengembangkan teori monad, yang menggambarkan realitas sebagai kumpulan entitas yang harmonis. Part Dial, empirisme, abad ke-17 sampai 18 Masehi. Empirisme yang dipelopori oleh John Locke dan David Hume menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. John Locke berargumen bahwa pikiran manusia seperti tabula rasa atau kertas kosong yang diisi oleh pengalaman. Misalnya, kita belajar tentang api dengan merasakan panasnya, bukan dengan teori semata. David Hume mempertanyakan konsep sebab akibat. Menurutnya, kita hanya melihat urutan peristiwa, bukan sebab akibat yang sebenarnya. Misalnya, kita melihat api membakar kayu, tetapi kita tidak bisa membuktikan bahwa api adalah penyebab kayu terbakar. Part 11, Pencerahan dan Era Revolusi, abad ke-18 Masehi. Era pencerahan abad ke-18 menandai puncak pemikiran rasional dan kritik terhadap otoritas tradisional. Voltaire adalah tokoh yang terkenal dengan kritiknya terhadap gereja dan negara. Ia memperjuangkan kebebasan berpikir dan berekspresi. Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan konsep kontrak sosial, di mana masyarakat setuju untuk diatur oleh pemerintah demi kebaikan bersama. Revolusi Prancis 1789 adalah contoh nyata dari pengaruh pemikiran pencerahan. Revolusi ini menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan hak universal, yang menjadi dasar bagi banyak sistem pemerintahan modern. Nah, itulah perjalanan panjang pemikiran filosofis yang membentuk dunia modern, termasuk administrasi publik. Dari Yunani kuno hingga revolusi pencerahan, setiap era memberikan kontribusi penting
dalam bagaimana kita memahami pemerintahan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.